Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da ma ba'da. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada hari ini di pagi yang luar biasa ini, kaum muslimin sekalian, kita sama-sama bertemu di sini. Semoga pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebaikan, manfaat buat kita, keluarga kita dan lingkungan kita. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, perkenankan saya memberikan satu materi. Mungkin materinya agak lain, Pak, ya. Itu materi tentang terapi totok punggung. Totok punggung ini ilmu yang baru, tapi dengan izin Allah dia sangat luar biasa, memberikan manfaat, ya. Kita berharap dengan totok punggung ini umat Islam terbebas dari dominasi obat-obat kimia. Karena ternyata dengan totok punggung dia bisa menggantikan fungsi mesin di ruang ICU. Tidak perlu lagi pasang ring jantung, ya. Jadi kalau ada jemaah di sini yang mungkin nanti harus pasang ring jantung, insya Allah ini takdir Allah kita bertemu di sini. Tidak perlu dioperasi, tidak perlu pasang ring. Bahkan tidak perlu bypass jantung, ya. Ini takdir Allah untuk kesembuhan orang tua kita mungkin di rumah yang harus pasang ring jantung, yang harus bypass jantung. Bahkan mungkin ini kesembuhan, ya, takdir dari Allah untuk kesembuhan tetangga kita yang harus di hemodialisa, cuci darah, ya. Karena dengan izin Allah ilmu yang sederhana ini bisa menggantikan mesin-mesin cuci darah, ya. Jadi tidak perlu cuci darah, tidak perlu pasang ring jantung, tidak perlu bypass jantung. Di mana sumber masalahnya? Sumber masalahnya di punggung, ya. Jadi selama ini, ya, kita berobat itu hanya mengatasi efeknya saja, bukan menanggulangi sumber masalahnya, ya. Kenapa kita sakit kepala? Sumber masalahnya bukan di kepala, Pak. Sumber masalahnya tidak lancar darah ke kepala, itu sumber masalahnya, ya. Sementara kalau kita berobat pasti kita dikasih obat sakit kepala, tidak karena sumber masalahnya, ya. Dengan totok punggung, ya, penyumbatan di punggung kita dilancarkan. Dengan darah lancar, maka otomatis, ya, oksigen tersuplai ke kepala, ke otak kita, otomatis sakit kepala kita reda. Itu sumber masalahnya bukan di kepala, sumber masalahnya tidak lancar darah ke kepala, ya. Contoh kasus, kita punya pasien yang matanya silinder, matanya minus dan sebagainya, bahkan tunanetra, ya. 7 tahun seorang ibu tunanetra, ya. Dengan izin Allah ditotok oleh suaminya, sekarang sudah bisa melihat, ya. Ditotok apanya? Ditotok punggungnya, ya. Ini keajaiban luar biasa dengan izin Allah, ya. Karena semuanya mengatur tubuh kita, sel-sel dalam tubuh kita, ya. Semua diatur, semua tunduk pada sunnatullah, ya. Maka dengan izin Allah seorang tunanetra dia bisa melihat kembali dengan ditotok punggungnya, ya. Bahkan pasien saya dari Nabire, dia sudah dirujuk ke dokter spesialis mata di Bandung, rumah sakit mata di Bandung, ya. Dikatakan di sana hasil pemeriksaannya matanya tidak berfungsi lagi, ya. Saraf-saraf matanya tidak rusak, tidak berfungsi lagi, ya. Dinyatakan tidak bisa diapa-apakan lagi, ya. Dia datang ke klinik saya, dengan izin Allah kita totok 2 kali, ya. Dia bilang apa? Ustadz, saya sekarang sudah bisa membedakan warna-warna terang, Masya Allah, ya. Jadi ternyata dengan darah lancar, ya, organ itu bisa recovery. Selama ini kita fokus pada efeknya, bukan pada sumber masalahnya. Seperti pohon, Pak, ya, seperti pohon, ketika dahannya layu, sumber masalahnya bukan dahan, sumber masalahnya di akar, ya, tidak bawa nutrisi ke dahan. Ketika kita siram lagi akarnya, segar kembali tidak dahannya, Pak, segar kembali dahannya, ya. Jadi totok punggung ini menuntaskan permasalahan dari sumber masalahnya. Ada beberapa misteri medis yang tidak terselesaikan, Pak. Dengan izin Allah, ya Masya Allah kita saksikan sendiri, ya.
Biasa kita pelatihan pakai slide ya, jadi bisa dilihat itu ya. Ini karena tidak bisa pakai slide, jadi Bapak visualisasikan saja, bayangkan saja gitu ya. Yang selama ini menurut medis tidak bisa. Contohnya apa Pak? Parkinson. Ya. Secara medis hingga detik ini Profesor Doktor ahli saraf di Indonesia, bahkan Profesor Doktor ahli saraf seluruh dunia menyatakan Parkinson tidak bisa disembuhkan. Tapi takdir Allah kita membuktikan dengan izin Allah. Kita totok pungnya beberapa kali ya, seorang ibu di Jakarta Timur, Halim ya. 5 kali totok punggungnya, yang awalnya beliau Parkinson seperti Muhammad Ali kalau berjalan itu ya, tremor. Sekarang beliau sudah bisa berjalan normal. Ya. Dia totok punggungnya. Wa idza maridu fa huwa yasfin, ketika aku sakit Allah yang menyembuhkanku ya. Jadi kadang-kadang menurut medis tidak bisa sembuh, tapi dengan izin Allah apa yang tidak bisa? Ya, dengan izin Allah tidak yang tidak bisa. Bahkan saya punya pasien dari Pakistan. Beliau Parkinson juga. Beliau cari, beliau googling, beliau searching di internet. Semua profesor dokter menyatakan di Amerika dia searching tidak bisa disembuhkan. Contohnya Muhammad Ali hingga akhir hayat beliau tidak bisa sembuh. Ya. Dia searching di Jerman katanya tidak bisa disembuhkan. Ya, di Jepang, di Italia, di Inggris, semua menyatakan, semua para ahli saraf menyatakan Parkinson tidak bisa disembuhkan. Tapi beliau bilang kepada temannya, bisa sembuh kata dia. Di mana jawab temannya? Dia jawab di rumah Allah. Ketika manusia tidak bisa, Pak, Allah sih tidak ada masalah, kecil bagi Allah. Ya. Ketika profesor doktor ahli saraf seluruh dunia tidak mampu, kecil bagi Allah ya. Lalu kata temannya, ya sudah kita pergi umroh. Maka pasien saya pergi umroh beserta istrinya dan ibunya, dengan temannya juga beserta istrinya, berlima mereka umroh. Kita yakin betul kesembuhan dari Allah ya. Dengan izin Allah tidak ada yang tidak bisa ya. Parkinson dia berlima mereka umroh pada waktu itu ya. Takdir Allah saya umroh juga waktu itu. Terdengar azan maghrib, saya menuju Masjidil Haram ya. Sedikit agak berlari karena sudah terdengar iqamat di perjalanan. Mencari tempat saf yang kosong tidak dapat di situ. Berlari ke sana, berlari ke sini. Pas dapat tempat saf kosongnya di samping orang Pakistan tadi. Ternyata waktu salat maghrib beliau tidak bisa berdiri, karena kalau beliau berdiri tremor semua sekujur tubuhnya ya. Sholatnya duduk saja. Saya pas dengan teman saya di samping beliau, melihat ke kiri, ternyata ada seorang saudara kita yang sholatnya tidak bisa berdiri. Selesai sholat, kita dialog. Karena beliau bisa berbahasa Inggris, saya pun sedikit bisa berbahasa Inggris. I've got Parkinson katanya. How long? 2 years. Sudah 2 tahun. How many times do you take the medicine? Berapa kali minum obat? Saya tanya. 3 times? Saya tanya. No. I take the medicine every time. Saya minum obat setiap saat katanya. When do you take the medicine? Saya tanya. Kapan minum obatnya? When I get drop. Ketika saya ngedrop katanya. How do you get drop? Bagaimana ngedropnya Anda? Totally powerless. Tidak bertenaga sama sekali. Masya Allah. Ya. Jadi ngedropnya dia betul-betul tidak punya tenaga, Pak. Untuk mengucapkan satu huruf saja nggak mampu lidahnya itu bergerak. Untuk menggerakkan satu jari saja nggak mampu itu tenaganya menggerakkan satu jarinya. Ya. Di pelataran Masjidil Haram saya bilang, okay, I will give you the therapy. Saya totoklah punggungnya, ya. Ketika saya menekan belikat kanannya, kata dia, that is my problem, itu masalah saya. Ya. Kalau kita tanya Profesor Dr. ahli saraf, di mana sumber masalah Parkinson? Sepakat mereka jawab di otak. Ya. Tapi begitu kita totok pasien kita di punggung, apa dia bilang? That is my problem, itu masalah saya. Jadi sumber masalah Parkinson di otak atau di punggung? Sumber masalahnya di punggung, efeknya ke otak. Sama kita sakit kepala, di mana sumber masalahnya? Di punggung, efeknya ke kepala. Sama masalah mata kita, di mana sumber masalahnya? Di punggung, efeknya ke mata. Ya.
Saya tonton dia di pelataran Masjidil Haram, dia bilang tadi apa Pak? That is my problem, itu masalah saya. 2 years ago, kata dia, 2 tahun lalu, the first time I got Parkinson, I had terrible backache. 2 tahun lalu, pertama kena Parkinson, punggung saya sakitnya luar biasa. Kemarin Pak, saya dapat pasien Parkinson juga, seorang ibu. Apa beliau bilang? Ustaz, sebelum tangan saya tremor, kata beliau ini, ya, belikat kiri saya sering terasa pegal. Karena orang tua kita Pak, biasa dikerok itu punggungnya kan, ya, biasa dikerok punggung saya Ustaz. Habis dikerok ya nyaman, tapi besok kan pegal lagi. Kerokan hanya di permukaan saja, menghangatkan dia, ya menghangatkan. Ketika tubuh hangat, darah encer. Ketika darah agak encer, badan agak enteng. Tapi kan nanti kembali pada suhu yang normal kembali, ya pegal lagi. Lama-lama kok tangan saya makin bergetar. Itu awalnya apa kata dia? Awalnya pegal-pegal, apa tuh bahasa Kalimantannya, singkal. Singkal di punggung saya. Itu awalnya. Lama-lama kok jadi tremor kata dia. Saya bilang, ya ibu, ini sumber masalahnya di punggung. Sumber masalah tremor ibu di punggung, bukan di otak. Ya. Sama dengan pasien kita dari Pakistan tadi. Begitu saya tekan belikat kanannya, kata dia apa tadi Pak? That is my problem, itu masalah saya. 2 tahun lalu tadi dia bilang, ya the first time I got Parkinson, I had terrible backache. Punggung saya sakitnya luar biasa. Punggung saya sakitnya luar biasa, kata dia. Then I went to my doctor. Lalu dia pergi ke dokter. Sama semua dokter bilang, my problem is in my brain, masalah saya di otak. Tapi dia bilang, no. Apa dia bilang? My problem is in my back, masalah saya di punggung. Yang lebih tahu dokter atau pasien Pak? Dokter atau pasien lebih tahu? Pasien lebih tahu. Kecuali dokter dulu Pak ya. Kalau dokter dulu itu mereka luar biasa. Kita datang pun dari jauh dia sudah mencium bau kita, dia sudah tahu. Oh Bapak sakit liver, Bapak sakit lambung, dia sudah tahu. Tapi dokter sekarang dia harus bertanya pada pasiennya. Betul-betul dia harus bertanya. Bapak kalau ke dokter ditanya tidak? Ditanya. Bapak sakit apa gitu? Ya. Baru dia tulis resep, sakit kepala dok. Dia tulis resep obat sakit kepala. Agak mual tidak Pak kalau bangun tidur? Agak mual dok. Dia tulis resep lambung. Ya. Coba Bapak ke dokter diam saja. Assalamualaikum dok. Coba tebak saya sakit apa? Bisa dokter menebak Pak? Tidak bisa. Kalau saya bisa, Bapak sakit jiwa. Gitu ya. Ya jadi ini masalah sebenarnya di punggung. Tapi ilmu kedokteran bilang, ya dia bilang di otak. Ya. Pasien kita lebih tahu sumber masalahnya. Saya tekan lagi belikat kanannya, it goes to my hand, terasa ke tangan saya. Saya tekan lagi, it goes to my brain, terasa ke otak saya. Jadi otak punggung menuntaskan satu permasalahan medis yang beratus-ratus tahun tidak tuntas. Apa itu? Permasalahan persarafan, sistem saraf tubuh manusia. Hingga detik ini Parkinson tidak bisa disembuhkan. Di fakultas kedokteran di rumah sakit manapun Pak, silakan Bapak cek. Ya. Saya notok dokter di Surabaya, saya tanya dokter yang sedang saya totok. Dok, Parkinson bisa sembuh tidak? Tidak bisa Ustaz, Parkinson tidak bisa disembuhkan, kata beliau. Saya kasih beliau video pasien saya yang dengan izin Allah, pasien-pasien yang dengan totok punggung dan izin Allah sembuh. Lalu saya tanya beliau, bagaimana penjelasan medisnya dok? Ternyata belum ada penjelasan medis ketika Parkinson disembuhkan, belum ada Pak. Ya. Saya baca tentang Parkinson, kita googling, kita searching di internet, ternyata Parkinson gangguan saraf di otak, yang kita baca itu kesimpulannya. Lalu apa, tidak bisa disembuhkan, kesimpulan kedua. Yang ketiga, hingga detik ini penyebabnya belum diketahui secara pasti. Tapi takdir Allah, ketemu saya dengan pasien di pelataran Masjidil Haram, saya totok dia dengan izin Allah, ya Allah beri kesembuhan. Selama 12 hari saya di Masjidil Haram, ya karena waktu itu dapat umrohnya 22 hari dari pasien saya, ya. Hari kedua ketemu lagi Pak, janjian lagi hari kedua. We meet again here tomorrow insyaallah. Hari kedua saya totok lagi beliau hari kedua. Hari ketiga, I will go to your hotel, saya bilang. Saya ke hotelnya, tempat dia menginap. Saya totok di tempat hotel dia menginap. Hari keempat dan seterusnya, dia ke tempat hotel saya menginap. Saya totok hampir setiap hari jam 10 pagi di tempat hotel saya menginap.
7-8 kali kalau tidak salah dia bilang, my hand now is the most powerful one. Tangan saya sudah sangat kuat. My body doesn't accept the medicine anymore. Badan saya sudah tidak terima obat lagi. Wa idza maridu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku, Pak. Ya. Jadi paradigma yang selama ini berpikir bahwa Parkinson nggak bisa disembuhkan, di mana Allah? Paradigma yang bilang pada saat ini hipertensi tidak bisa disembuhkan, di mana Allah? Paradigma yang bilang pada saat ini diabetes mellitus tidak bisa disembuhkan, di mana Maha Penyembuh? Ya. Maka ketemu kita di sini takdir Allah. Takdir Allah, Pak. Saya mampir di sini. Ya, kebetulan dari Sangatta kemarin, ya, di KPC, ya, jadi beberapa hari di sana. Abu Turman mampir sebentar ke Balikpapan, insya Allah. Semoga ini pertemuan yang luar biasa, Pak, ya, bermanfaat, insya Allah. Nanti kalau bisa di akhir pertemuan ini saya praktekkan sedikit saja, hingga jemaah, terutama masjid apa ini, Pak? Istiqomah, kalau ada serangan jantung dengan izin Allah bisa diatasi. Enggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita buru-buru bawa ke ruang ICU dan sebagainya, ya. Jadi tadi dengan izin Allah Parkinson bisa disembuhkan. Jadi yang pertama, totok punggung dengan izin Allah bisa menuntaskan masalah persarapan yang beratus-ratus tahun tidak tuntas. Yang kedua, totok punggung ternyata bisa menggantikan alat-alat medis yang selama ini pasien harus dilakukan dengan mesin di ruang operasi. Contohnya tadi jantung. Bypass jantung tidak perlu lagi, Pak. Kenapa? Karena sudah ada teknik terbaru, sudah ada metode terbaru, sudah ada metode yang sangat sederhana, sangat mudah, totok punggung. Mana mungkin usaha totok punggung bisa menuntaskan masalah bypass? Bypass kan belah dada, jantung kan di depan, masa ditotok di belakang? Ya. Kita membuktikan, Pak. Jam 9 malam ditelepon seorang pasien saya masuk ruang ICU rumah sakit spesialis jantung di Jakarta. Kita nggak sebutkan merek, ya, tahulah Bapak, ya, spesialis jantung Indonesia, rujukannya ke sana. Jam 9 malam dia telepon saya masuk ke sana jam 10 sampai dari Bekasi, saya tinggal di Bekasi, ya, sampai harapan kita 1 jam karena malam agak lancar lalu lintas, ya. Langsung naik lantai 3 masuk ruang ICU, saya totok pasien saya. Harus pasang ring katanya besok, harus kateterisasi, kemudian kemungkinan besar pasang ring, ya. Begitu saya totok detaknya normal, besoknya pulang, tidak jadi pasang ring. Mana buktinya, Ustaz? Kan belum kateterisasi lagi, ya. Kita punya pasien sudah 2 kali kateterisasi, Pak. Pilot Batik Air, saya sebutkan mereknya, ya. Beliau hasil kateterisasi pertama 2 titik penyumbatan di jantungnya, pembuluh jantungnya, harus pasang ring. Tidak mau pasang ring, ya tidak bisa terbang lagi, dicabut lisensi terbangnya. Karena SOP medis menyatakan penyumbatan di jantung tidak bisa cara lain, harus pasang ring. Gak ada cara lain, kata dokter, tidak ada cara lain. Seolah otoritas kesembuhan bukan milik Allah. Ya, padahal Allah punya banyak cara. Beliau ikhtiar, Pak, kita totok setiap hari selama 3 minggu. Karena beliau tidak ingin ada benda asing di dalam tubuhnya. 3 minggu setiap hari kita totok, ya. Masuk ke ruang operasi, hasil kateterisasi pertama 2 titik penyumbatan, ya. Kalau tidak salah 70 dan 80%, masuk ke ruang operasi. Cek lagi kateterisasi lagi yang kedua, penyumbatannya tinggal 1 titik, 5% saja, tidak jadi pasang ring. Ini ada hasil labnya, Pak. Jadi bukan ini teori yang tidak ada bukti medisnya. Ini ada bukti medisnya. Tapi kok kenapa di punggung? Ya karena punggung itu pusat inti saraf, punggung pusat penyumbatan. Loh, kenapa jantung kita lemah? Karena tidak lancar darah ke jantung, nutrisi ke jantung tidak tersuplai dengan maksimal, otomatis makin lama makin melemah dia. Dahan tadi kan layu, kenapa dahan layu? Tidak lancar nutrisi ke dahan, makin lama makin kering dia, Pak. Makin lama makin kering dia, ya. Kita siram lagi dia dengan air, dia bawa nutrisi ke dahan, dahan ini akan segar kembali.
Kita punya pasien Pak, bengkak jantungnya, bocor jantungnya, fungsinya tinggal 30%. Anda bisa, ya harus dipasang alat pacu jantung. Ya, harus diganti apa itu di jantung. Karena fokusnya ke jantung, ke depan, bukan pada pusat masalahnya. Ya, total seminggu 2 kali dia datang ke klinik saya. Pagi itu jam 6 pagi dia sudah nunggu di sana. Alhamdulillah Ustaz, adik saya ini yang kemarin sakit jantung, bengkak jantungnya, bocor jantungnya, fungsi tinggal 30%, pucat wajahnya, jalan 3-4 meter saja dia sudah megap-megap, sekarang ditotok beberapa kali, segar wajahnya, dicek ke rumah sakit spesialis jantung, sudah tidak bengkak jantungnya, sudah tidak bocor jantungnya, fungsinya 30% meningkat jadi 55%. Keajaiban Pak, kebesaran Allah. Allah turunkan ilmu ini ilmu dari Allah semuanya. Semua kita ilmu dari Allah. Ya. Allah turunkan ilmu ini untuk membebaskan umat Islam dari dominasi obat kimia ya, yang sedemikian dahsyat menjajah kita ratusan tahun, sedemikian sistematis menjajah kita ratusan tahun, seolah kita tidak bisa terbebas dari belenggu itu. Ternyata bisa. Dengan izin Allah bisa. Jemaah haji Indonesia setiap tahun berapa ton obat kimia dia konsumsi? 57 sampai 58 ton obat kimia dikonsumsi setiap tahun oleh jemaah haji Indonesia. Bapak tinggal hitung berapa triliun. Ya. Belum vaksinisasi. Ya. 300.000 kira-kira kali 230.000 jemaah haji Indonesia, berapa triliun uang umat Islam setiap tahun mereka keruk, mereka ambil tanpa manfaat untuk umat Islam sendiri. Pak Bos, saya tidak sebutkan BUMN-nya, ya, pejabat perusahaan pabrik obat kimia BUMN itu kena stroke dan kena serangan jantung. Ya, pejabat pabrik obat kimia BUMN kena sakit apa Pak? Stroke dan jantung. Ditanya, Bapak tidak minum obat? Apa dia jawab? Loh, saya S1 farmasi, S2 farmasi, S3 farmasi. Saya tahu efek obat berbahaya buat tubuh saya. Lebih baik saya stroke daripada saya gagal ginjal. Jawaban bos salah satu pabrik obat kimia. Tapi sayangnya obat itu diberikan ke kita. Ya. Bagaimana dengan penyakit jantung Bapak? Bukankah kalau kita sakit jantung setiap hari minum obat pengencer darah? Ya. Bukankah kalau kita sakit jantung wajib minum obat itu? Ya. Bagaimana dengan Bapak? Bapak tidak minum obat pengencer darah. Apa dia jawab? Saya tidak minum obat pengencer darah. Saya hanya menjaga pola makan saya hingga berat badan saya tidak bertambah. Jadi beban jantung saya pun tidak bertambah berat. Selesai Pak. Tapi obat itu digunakan oleh umat Islam setiap hari di puskesmas, ya Allah, di Jakarta Pak. Setiap hari kita lihat ratusan orang antri di puskesmas. Betul Pak. Di Balikpapan berapa orang kira-kira Pak? Sama, di puskesmas ratusan orang. Di RSUD Pak di Jakarta 3.000 sampai 4.000 orang setiap hari antri. Kalau Bapak mungkin pernah ke Jakarta, kita lihat di RSUD itu jam 10 pagi itu, Masya Allah, itu mobil berjejer antri dia ke rumah sakit. Dapat apa? Dapat satu kantong tadi obat yang tidak mau diminum oleh orang yang punya pabrik obat. Karena dia bilang beracun, berbahaya buat ginjal. Ya. Bahkan kalau kita ke RSCM, itu mulai jam 11 malam atau paling tidak jam 2 pagi, sudah antri orang siap-siap cari nomor itu. Nomor apa itu? Nomor antrian. Untuk apa? Untuk satu kantong obat yang punya pabrik obat pun tidak mau minum itu. Beratus-ratus tahun kita dijajah secara sistematis. Mungkin kalau Bapak karyawan wajib BPJS, sistematis dia jajah kita. Obatnya obat herbal atau kimia? Kimia. Ya. Cepat sekali waktunya. Biasanya 5 jam Pak, ini harus 5 jam. Time 30 menit. Paling tidak tersampaikan poinnya ya, bahwa dengan izin Allah, dengan ilmu totok punggung dia bisa menggantikan fungsi mesin hemodialisa, fungsi mesin bypass jantung,
fungsi mesin untuk operasi jantung, insya Allah umat Islam terbebaskan dari dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis, karena disinyalir ahli jantung berkumpulnya di Israel. Maka dengan adanya tata punggung, insya Allah umat Islam tidak lagi dijajah secara medis oleh Yahudi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Keterbatasan waktu, mohon maaf Bapak, karena nggak bisa kita langsung terus sampai 2 hari harusnya ya. Tapi ini poin-poinnya saja, semoga bisa didapatkan, diambil. Ini kesembuhan dari Allah, ya. Ini ikhtiar kita saja, ya. Semoga dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali, ya. Melanjutkan mungkin ini insya Allah kajian kita, atau nanti sudah acara ini kalau ada yang sakit jantung saja hari ini dulu, ya. Silakan kita bisa nanti pelajari secara sedikit saja prakteknya, ya. Saya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sekali, ya. Berapa hari di sini, Nanti pulang, Pak.